Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di kesempatan daring ini. Kemudian yang kedua kalinya, tidak lupa kita kirimkan sholawat dan salam kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, yang saya hormati Bapak pengampu kita, Pak Suhairi MPD, dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman peserta kelompok 1 yang pada hari ini akan membahas makalah atau mempresentasikan makalah tentang pendekatan trilogis normatik. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Ami Ismawati, kemudian dilanjutkan Anissa Khairiyah, Afriani Yunita, Andriani Yunis Agusti, kemudian kesimpulan itu akan disampaikan oleh Tia Nur Kamila. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di permulaan presentasi ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dalam menghadapi pandemi saat ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Pengertian teologis. Dalam arti ilmu agama, teologis adalah ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan yang berkaitan dengan sifat-sifatnya, terkhususnya kitab suci Al-Quran. Sedangkan secara istilah, teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah ketuhanan, sifat-sifatnya, sifat wajibnya, sifat mustahilnya, dan hal lainnya yang berkaitan dengannya. Dengan demikian, teologi adalah istilah ilmu agama yang membahas ajaran-ajaran dasar dari suatu agama atau suatu keyakinan yang tertanam di dalam hati sanubari. Setiap orang tentu ingin mengetahui seluk-beluk agamanya. Maka dari itu, kita wajib mempelajari teologi yang terdapat di dalam suatu agama yang diyakininya. Adapun kata normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu norm, yang artinya norma, ajaran, dan acuan. Ketentuannya mengetahui mana yang buruk, mana yang baik, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan istilah normatif adalah prinsip-prinsip atau pedoman-pedoman yang menjadi petunjuk manusia pada umumnya untuk hidup dalam bermasyarakat. Adapun yang dimaksud pendekatan adalah cara pandang atau cara paradigma dalam suatu bidang ilmu yang ditekuninya, digunakan untuk memahami agama tersebut. Jadi, pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya dalam memahami agamanya dan menggunakan kerangka ilmu pengetahuan dan ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dalam suatu keagamaan dianggap paling benar dari agama lainnya. B. Ciri-ciri yang melekat. Sebagai sebuah bentuk pendekatan, pendekatan teologis normatif mempunyai ciri-ciri yang melekat, yaitu 1. Loyalitas terhadap diri sendiri. Yang dimaksud loyalitas terhadap diri sendiri adalah bahwa kebenaran keagamaan dimaknai dengan kebenaran sebagaimana dipahami oleh dirinya sendiri. Kebenaran sebagaimana kekurangan dan kelebihan.
A. Aspek kelebihan dan kekurangan pendekatan normatif. Uraian tersebut terlihat bahwa pendekatan normatif teologis dalam memahami agama menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang berawal dari keyakinan yang diyakini benar dan mutlak adanya. Karena ajaran yang berasal dari Tuhan sudah pasti benar, sehingga tidak perlu dipertanyakan lebih dahulu, melainkan dimulai dari keyakinan yang selanjutnya diperkuat dengan dalil-dalil dan argumentasi. Sisi-sisi yang menjadi kelebihan dari pendekatan ini adalah: 1. Loyalitas beragama, religious loyalty. Melalui pendekatan ini, seseorang akan memiliki sikap mencintai dan loyalitas dalam beragama, yakni berpegang teguh kepada agama yang diyakininya sebagai yang benar tanpa memandang dan meremehkan agama lain. 2. Fanatisme beragama, religious fanatism. Dengan pendekatan yang demikian pula, seseorang akan memiliki sikap fanatis terhadap agama yang dianutnya. Sudah sepatutnya umat beragama memang fanatik dalam memegang agamanya. Di samping itu, pendekatan ini memiliki beberapa sisi kekurangan yang melekat padanya, di antaranya yaitu: pertama, bersikap eksklusif dalam beragama, religious eksklusif. Ketika seseorang meyakini sesuatu dengan kebenaran yang mutlak dan meyakini orang lain itu salah, maka ia akan menjadi pribadi yang tertutup, tidak mau menerima pendapat dan pemahaman orang lain, dan seterusnya. Kedua, bersifat dogmatis. Pengertian dogma adalah pokok ajaran yang harus diterima sebagai hal yang baik dan benar. Tidak perlu dipertanyakan lagi, tidak boleh dibantah dan diragukan. Ketiga, terjebak klaim kebenaran dalam beragama, truth claim. Oleh karena pendekatan ini berangkat dari teks yang sudah tertulis dalam kitab sucinya adalah bercorak literalis, tekstualis, atau skriptualis, maka pendekatan ini dalam melihat fenomena keberagamaan tidak mengakui kebenaran orang lain. Karena menurut mereka, yang mereka yakini adalah benar, dan yang tidak sama dengan yang mereka yakini adalah salah. Keempat, mudah tergelincir dalam pola pikir yang cenderung menyerang pola pikir dan keimanan yang dimiliki orang lain. Al-ukul al-mutanafisah. Pola pikir semacam ini sangat kental dimiliki oleh orang atau sekelompok yang menggunakan pendekatan ini dalam memahami agama Islam. Sebagai sebuah metode, pendekatan teologis normatif tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu: A. Kelebihan. Seseorang akan memiliki sikap militansi dalam beragama, yakni berpegang teguh terhadap agama yang diyakininya sebagai yang benar, tanpa memandang dan meremehkan agama yang lain. Dengan pendekatan yang demikian, seseorang akan memiliki sikap yang fanatik terhadap agama yang dianutnya. B. Kekurangan. A. Bersifat eksklusif ketika seseorang meyakini sesuatu dengan kebenaran yang mutlak dan meyakini orang lain salah, maka ia akan menjadi pribadi yang tertutup, tidak mau menerima pendapat dan pemahaman orang lain, dan seterusnya. Dengan demikian, orang-orang yang memahami Islam dengan pendekatan teologis normatif akan menutup dirinya dari kebenaran yang dibawa orang lain. Namun demikian, jika sikap eksklusif itu hanya berkaitan dengan masalah ketauhidan, maka hal itu bukan lagi menjadi suatu kekurangan. B. Dogmatis. Pengertian dogma adalah pokok ajaran yang harus diterima sebagai hal yang baik dan benar. Tidak perlu dipertanyakan lagi, tidak boleh dibantah. Orang-orang yang memahami Islam dengan pendekatan teologis normatif cenderung menganggap ajarannya sebagai ajaran yang tidak boleh dipertanyakan lagi kebenarannya, tidak boleh dikritis dan dipertanyakan. C. Tidak mengakui kebenaran orang lain. Pendekatan teologis normatif menghasilkan orang-orang yang tidak mengakui kebenaran orang lain, karena menurut mereka yang mereka yakini adalah benar dan yang tidak sama dengan yang mereka yakini adalah salah. Dengan memperhatikan uraian tersebut, terlihat bahwa pendekatan teologi dalam memahami agama cenderung bersifat tertutup. Tidak ada dialog parsial, saling menyalahkan, saling mengkafirkan, tidak ada kerjasama, dan tidak terlihat adanya kepedulian sosial. Dengan pendekatan demikian, agama cenderung hanya merupakan keyakinan dan pembentuk sikap keras dan tanpa asosial. Melalui pendekatan teologi ini, agama menjadi buta terhadap masalah-masalah sosial dan cenderung menjadi lambang atau identitas yang tidak memiliki makna. Uraian di atas bukan berarti kita tidak memerlukan pendekatan teologi dalam memahami agama. Karena tanpa adanya pendekatan teologi, keagamaan seseorang akan mudah cair dan tidak jelas identitas pelambangannya. Proses pelambangan perilaku keagamaan melalui mazhab-mazhab sebagaimana halnya yang terdapat dalam teologi jelas diperlukan. Antara lain berfungsi untuk mengawetkan ajaran agama dan juga berfungsi sebagai pembentuk karakter pemeluknya dalam rangka membangun masyarakat ideal menurut pesan dasar agama. D. Pengembangan yang diharapkan. Amin Abdullah mengatakan bahwa pendekatan semata-mata tidak dapat memecahkan masalah esensial pluralitas saat sekarang ini. Terlebih lagi, demikian harus ditambahkan bahwa doktrin teologi pada dasarnya memang tidak dapat berdiri sendiri, terlepas dari jaringan intuisi atau kelembagaan sosial masyarakat yang mendukung keberadaannya. Bercampur aduknya doktrin teologi dengan historitas intuisi sosial kemasyarakatan
yang menyertai dan mendukungnya, menambah peliknya sosial kemasyarakatan yang dihadapi umat beragama. Tapi justru keterlibatan intuisi pada peranata-peranata sosial masyarakat dalam wilayah beragama manusia ialah yang kemudian yang menjadi bahan subur bagi peneliti agama. Dari situ kemudian muncul terobosan baru untuk pemikiran teologi termanifestasikan dalam budaya secara lebih objektif lewat teologi pengamatan empirik faktual serta peranata-peranata sosial kemasyarakatan yang mendukung keberadaannya. Berkenaan dengan hal di atas, saat ini muncul apa yang disebut dengan istilah teologi masa kritis, yaitu suatu usaha manusia untuk memahami penghayatan imannya dan penghayatan agamanya. Suatu penafsiran atau sumber-sumber aslinya tradisi dalam konteks permasalahan masa kini, yaitu teologi yang bergerak antara dua kutub, teks dan situasi, masa lampau dan masa kini. Hal demikian mesti ada dalam setiap agama, meskipun dalam bentuk dan fungsinya yang berbeda-beda. Salah satu ciri dari teologi masa kini adalah sifat kritisnya. Sikap kritis ini ditunjukkan pada agama sendiri sebagai situasi sosial dan kemudian juga pada situasi yang dihadapinya. Teologi sebagai kritik agama. Salah satu ciri dari teologi masa kini adalah sifat kritisnya. Sikap kritis ini ditunjukkan pertama-tama pada agamanya sendiri, agama sebagai intuisi sosial, dan kemudian juga pada situasi yang dihadapi. Teologi sebagai kritik agama berarti antara lain mengungkapkan berbagai kecenderungan dalam intuisi. Intuisi agama yang menghambat panggilannya melamatkan manusia dari kemanusiaan. Teologi kritis bersikap kritis pula terhadap lingkungannya. Hal ini akan terjadi kalau agama terbuka terhadap ilmu-ilmu sosial dan memanfaatkannya. Kesimpulannya, pendekatan teologis dalam memahami agama menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu cara berpikir berawal dari keyakinan yang diyakini benar dan mutlak adanya. Karena ajaran yang berasal dari Tuhan sudah pasti benar, sehingga tidak perlu dipertanyakan terlebih dahulu, melainkan dimulai dari keyakinan yang selanjutnya diperkuat dengan dalil-dalil dan argumentasi. Namun pendekatan teologis ini menunjukkan adanya kekurangan antara lain bersifat eksklusif, dogmatis, tidak mau mengakui kebenaran agama lain, dan sebagainya. Kekurangan ini dapat diatasi dengan cara melengkapinya dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan teologis ini selanjutnya erat kaitannya dengan pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran manusia. Dalam pendekatan teologis ini, agama terlihat suatu kebenaran mutlak dari Tuhan. Tidak ada kekurang sedikit pun dan tampak bersikap ideal. Dalam kaitan ini, agama tampil sangat prima dengan seperangkat cirinya yang khas. Untuk agama Islam misalnya, secara normatif pasti benar, menjunjung nilai luhur.